Ya. Di video kali ini saya akan berbagi tentang kasus hukum yang terjadi di kasino di Singapura. Ini ada dua kasus. Yang pertama, warga negara lokal di sana. Yang kedua, turis yang berkunjung di sana. Keduanya itu setelah datang ke sana berurusan dengan keamanan di setempat dan berurusan juga dengan petugas kepolisian. Nah, ceritanya seperti apa? Apa yang bisa kita pelajari? Lebih lengkapnya sebagai berikut. Nah, turisme itu menurut saya perlahan pulih. Bahkan untuk beberapa negara mungkin bisa saja sudah lebih bagus daripada sebelum pandemi. Kenapa? Karena sekarang banyak yang namanya revenge tourism, ya. Jadi jalan-jalan balas dendam. Saking lamanya nggak bisa jalan-jalan. Memang dari kemarin sudah bisa sih, tapi kan syaratnya masih ketat ya. PCR, kemudian karantina. Sekarang kan beberapa negara sudah membebaskan. Jadi turisme itu menurut saya di 2023 nanti itu bisa saja menjadi satu bisnis baru yang tersendiri. Nah, saya juga kemarin dapat berita laporan keuangan dari Singapura ya. Bahkan dia punya profit kuartal 2, berarti antara Januari sampai dengan Juni 2022, itu Singapore Airlines sudah kembali bagi dividen. Ya. Sementara di beberapa negara eh, perusahaan penerbangannya diambang kebangkrutan, kalau yang ini malah sudah mulai bagi dividen. Nah, itu menunjukkan bahwa penerbangan sudah mulai pulih, paling tidak Singapura salah satunya. Nah, Singapura itu juga salah satu destinasi favorit daripada turis Indonesia gitu ya. Kalau yang dari Jakarta ke sana dulu penerbangannya banyak, ya kalau dari Batam ke sana cuma tinggal ngesot naik kapal sudah sampai. Lebih dekat daripada Jakarta Bandung kalau Batam Singapura. Nah, namanya juga Singapura ya kan banyak tempat destinasi yang menarik. Salah satunya ya kasinonya. Di sana ada dua kasino, satu di Pulau Sentosa, satu lagi di eh, di daerah hotelnya. Nah, ini cerita yang pertama ya. Jadi mungkin hari biasa, hari biasa ya. Kalau nggak salah ceritanya weekend. Ada satu orang pengunjung yang ya namanya juga mungkin hari Sabtu nggak ada kerjaan kan, mau coba peruntungannya gitu. Nah, for your information ya, kalau di Singapura warga negara lokal kalau mengunjungi kasino itu mahal Bapak Ibu, harus membayar semacam biaya apa namanya, biaya entry fee-nya. Kalau misalkan ada yang sudah ketagihan dengan perjudian, bahkan malah apa keluarganya bisa mengajukan semacam larangan, jadi orang itu tidak bisa masuk. Belakangan saya dengar bahkan kalau misalnya kamu nunggak KPR atau kamu nunggak tagihan air listrik atau nunggak kayak pembayaran jaminan sosial, itu juga bisa ditolak masuk ke tempat-tempat seperti itu. Nah, itu berlaku untuk orang lokal. Kalau turis kayak kita-kita kalau ke sana mah nggak ada batasan. Yang penting bawa identitasnya terus masuk sudah bisa. Nah, jadi ceritanya orang lokal ini datang ke sana berkunjung, ya namanya kasino ya dia lihat-lihat keliling-keliling. Nah, pas lagi jalan itu dia melihat ada chip ya jatuh di lantai. Kalau yang pernah masuk ke kasino ya, saya terus terang pernah masuk ke beberapa kali, namanya juga orang mau lihat-lihat kan. Nah, itu transaksinya tidak dengan uang tunai. Jadi kalau kita ingin ikut dalam spekulasinya, judinya itu tidak dengan uang tunai. Pas masuk, uang tunainya diganti dengan chip, atau ya kalau yang punya kartu kredit gesek dengan chip itu. Ini bukan video untuk encourage perjudian ya, ini hanya cerita saja ya. Nah, bentuk chipnya seperti ini, kalau kita lihat di film-film kan juga sama ya. Ada pecahan 5, 10, 50, 100, ya bahkan juga ada yang lebih besar. Nah, karena chip ini sudah fungsinya seperti uang, kalau misalkan Anda tukar uang dengan chip, ya pas keluar pastikan untuk ditukar kembali. Karena ada beberapa kasino itu bahkan besoknya itu sudah expired. Ini juga mencegah pemalsuan, karena kan bisa saja orang membuatnya mirip-mirip dan kemudian dia mencoba untuk menipu di situ. Nah, jadi biasanya harus diuangkan di hari yang sama. Pengunjung sebutlah si sebutlah si pemuda A ini ya. Pemuda A ini pas dia jalan dia lihat ada uang ada chip 50 sen dolar di lantai. Kalau dirupiahkan mungkin 550.000 lah. Ya apa yang Bapak Ibu lakukan jika lihat di lantai ada uang 550.000? Ya, tergeletak gitu. Orang lewat-lewat banyak nggak ada yang menyadari dan kamu yang lihat.
Ya, saya kira itu reaksi wajar manusia ya. Dia datang ke situ, pura-pura menunduk, jatuhin barang, dia pungut itu chip, masukin ke dalam ke koceknya gitu. Nah, setelah dapat chip itu, dia apakah langsung keluar tukar? Enggak. Dia keliling-keliling dulu ya. Mungkin memang ke situ kan tujuannya memang mau lihat-lihat kan. Nah, sampai di satu meja, kemudian chip tersebut dia pakai di permainannya. Nah, pada saat dia mau menggunakan chip tersebut di meja, langsung yang bersangkutan didatangi oleh petugas keamanan. Kenapa? Nah, Bapak Ibu, kalau di Singapura ya, apalagi di tempat kasino seperti itu penuh dengan kamera. Gerakan dari dia ambil, taruh di kocek, ya, yang mungkin cuma 1 atau 2 detik, itu semuanya terekam. Jadi bisa dari kamera tersebut terekam dengan detail bahwa itu bukan uangnya dia. Kalau misalkan dia kembalikan koin itu, chip itu ke tempat kasinonya, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah dia pakai koin tersebut dan dia gunakan dalam permainan. Nah, jadi di tempat setempat dikategori sebagai pidana pencurian karena sangat serius dan buktinya semua lengkap. Ya, dari barang yang jadi bukti kejahatan sampai dengan rekamannya itu semua terekam dengan jelas gitu. Nah, kasusnya sangat serius Bapak Ibu ya kalau di sana ya. Berlanjut sampai ke kepolisian. Ya, jadi si tempat tempat kasinonya melaporkan yang bersangkutan ke kepolisian, kemudian naik ke tingkat pengadilan. Akhirnya di pengadilan dia dijatuhkan vonis 2.500 sin dolar, sekitar 27 juta 27 jutaan. Nah, ini kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua ini terjadi pada 2 pasang suami istri asal China yang sedang libur ke sana. Jadi sebelum pandemi itu ada paket Singapura, Malaysia, Thailand. Jadi kalau secara geografis letaknya itu berdekatan. Kamu dari Singapura, kamu bisa naik mobil langsung sampai Malaysia. Dari Malaysia kamu juga bisa terus sampai Thailand, walaupun mungkin agak jauh. Ya, ada yang mungkin pakai mobil, kalau yang ini sih ceritanya pakai penerbangan ya. Jadi kan berdekatan gitu. Nah, waktu di Singapurnya, mereka menginap di Marina Bay Sands, hotel yang sangat bagus di Singapura ya, bintang 5 mungkin. Jadi pas di Singapurnya mereka menginap di situ. Nah, setelah sarapan itu hari mereka itu mau berangkat, sorenya akan pindah pesawat. Jadi paginya itu mereka sarapan ya. Yang suami-suaminya jalan bareng, istri-istrinya pergi juga, mereka pergi belanja. Nah, karena sore sudah mau naik pesawat ya, pasportnya katakanlah ada pasangan A dan pasangan B ya. Ya, suami yang pasangan A itu ya mungkin namanya laki ya, takut barang hilang atau apa, paspor nitip di tempat istri. Nah, waktu dia jalan sama temannya si pasangan B ini suaminya juga. Kalau yang pasangan B ini suaminya pegang sendiri pasportnya. Ya mereka lagi jalan-jalan di mall, sampailah di depan kasino. Nah, si Bapak A ini cuma mau lihat-lihat aja ya, namanya juga turis kan. Kalau sudah sampai di Singapura, menginap lagi di hotel yang bagus kayak Marina Bay Sands, masa kok nggak mau masuk ke dalam kasinonya? Nggak ada maksud mau judi, cuma mau lihat aja ya. Namanya kan itu kan tempat terkenal. Nah, pas mau masuk, persyaratannya itu adalah membawa dokumen identitas. Dia cari istrinya, wah istrinya namanya lagi belanja, nggak tahu di mana gitu. Akhirnya ya karena cuma maksudnya cuma mau mampir, dia pinjamlah paspor temannya itu. Nah, pas mau masuk ya kan saya bilang tadi kalau untuk orang lokal memang syaratnya ketat, kalau untuk orang asing itu memang tidak terlalu ketat, jadi nggak ada biaya masuk dan juga nggak ada syarat-syarat yang khusus gitu, yang penting tunjukkan identitas. Nah pas dia mau masuk dia pinjam paspor temannya, waktu dicek sama petugasnya curiga, loh kok ini mukanya agak beda ya sama yang bersangkutan ya. Nah, ya di tempat yang seperti itu terus terang hukumnya sangat ketat ya. Akhirnya si suami yang A ini yang pinjam paspor ini, dia ditahan petugas keamanan dan dilaporkan ke polisi. Tuduhannya adalah pemalsuan identitas atau impersonations. Temannya yang minjemin paspor juga kena getahnya. Kenapa? Karena dia dianggap itu kayak pembantu kejahatannya, accomplice-nya gitu. Jadi yang suami yang A ini kena tahan, ya, yang temannya ini juga kena masalah. Barulah sibuk cari istrinya, istrinya datang.
waktu itu sudah karena panik karena sorenya mau jalan, bukan hanya uang tiket aja yang hilang, itu entah nanti kalau ditahan masuk polisi, dituduh apa kena hukuman entah bagaimana. Nah, eh, mereka mendatangi konsultan hukum waktu itu sudah dalam situasi panik, datang jelaskan gitu ya di kepolisian. Nah, untunglah akhirnya pihak kasino itu memutuskan untuk tidak menggugat ke pengadilan. Jadi mereka hanya memberikan peringatan keras saja. Nah, akhirnya ya mereka masih keburu naik pesawat di sore harinya, dan ya ceritanya yang ini lebih baik daripada yang pertama. Kalau yang pertama kan sudah kena kena denda. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari tempat seperti itu? Ya, dimanapun Bapak Ibu ya, bukan hanya di Singapura juga, di Indonesia juga, dimanapun juga, kalau namanya barang bukan punya kita ya jangan diambil. Nah, kalau Anda ambil, eh, ya mungkin Anda bisa laporkan ke kepolisian bahwa ini ada barang yang jatuh. Tapi jangan sesekali kita ambil barang yang bukan miliknya kita. Kemudian yang namanya pinjam meminjam identitas, ya itu juga adalah tindakan melanggar hukum. Ya, jadi jangan sesekali dokumen kita pinjamkan ke teman gitu ya. Sudah banyak juga kan tragedi-tragedi di mana pinjaman online yang dipakai itu KTP dari abangnya, dari KTP dari kakak perempuannya atau apa gitu. Nah, jadi dokumen identitas itu dokumen yang sangat penting. Jangan kita pinjam meminjam ke orang lain. Dan akhir kata, perjudian juga bukan suatu hobi yang baik, dan kalau di Indonesia juga tidak sesuai hukum. Ya, ini hanya menceritakan lebih kepada eh, bagaimana kita menjaga behavior kita ketika jalan-jalan ke luar negeri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu sehat selalu.